Oke, kita mulai aja karena sudah jam 10 juga. Sebelumnya kita berdoa. Ya, nanti Pak David pimpin dalam doa. Segala puji dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini anak-anak yang beragama Kristen dan Buddha juga akan belajar untuk pelajaran agama Kristen ini Tuhan, biar Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita masuk ke dalam materi kita yang seperti minggu lalu. Sini saya buka dulu whiteboard-nya. Oke. Oke, kita masuk. Nah, di yang kemarin itu kita sudah belajar tentang apa kemarin? Bertumbuh dan hikmat. Oke, kita udah belajar di dua ini ya, tumbuh dan hikmat. Nah, kita sekarang belajar yang kedua itu tentang demokrasi dan hak demokrasi dan hak asasi. Oke. Nah, pada sesi ini ya Pak David mau tanya dulu nih sama kalian. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Demokrasi apa? Halo? Ada yang tahu demokrasi itu apa? Atau ada yang tahu hak asasi manusia atau disingkat HAM? Leo? Halo? Pengambilan keputusan? Ya, demokrasi bisa ya. Tentang keputusan. Ya, hak asasi manusia adalah prinsip dasar ya. Prinsip dasar manusia. Nah, kenapa kita perlu mengambil keputusan, terus juga kita harus mempunyai prinsip-prinsip dasar di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Ya, karena itu sangat penting. Jadi, pembahasan tentang demokrasi dan hak manusia ini tidak dimaksudkan hanya untuk mata pelajaran PPKN aja, tetapi juga pembelajaran dari segi agama juga perlu ya, karena wujud dari demokrasi dan hak asasi manusia itu sebagai orang yang telah ditebus ya, atau yang telah diselamatkan ya. Jadi ini dua unsur ini bisa dikatakan juga adalah untuk orang-orang yang ditebus dan diselamatkan ya dalam Kristus Yesus ya. Ini ada penebusan ya, ini lewat yang namanya kayu salib. Nah, juga ada yang namanya keselamatan ya, atas dosa-dosa. Nah, jadi yang diselamatkan itu siapa ya? Manusianya, manusia itu sendiri. Ya, jadi keputusan-keputusan yang dibuat, ya prinsip-prinsip dasar. Nah, ini kita sebagai orang yang ditebus di dalam Kristus Yesus itu, dasar landasan kita itu ya adalah Alkitab atau kitab. Ya, ini yang harus menjadi pedoman kita, yaitu firman Tuhan. Apapun agamanya, ya Tuhan menurunkan yang namanya kitab, ya supaya apa? Manusia itu bisa bercermin di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, ya Tuhan memberikan teguran, Tuhan juga memberikan aturan-aturan dalam kehidupan kita sebagai manusia.
Makanya secara demokrasi ya dalam mengambil keputusan, kesepakatan bersama ya apalagi dalam kepemerintahan ya demokrasi itu penting ya untuk mengambil keputusan-keputusan untuk mencapai musyawarah mufakat itu harus secara kebersamaan. Ya, jadi keputusan-keputusan yang diambil ini yang sangat penting. Ya, jadi ini merupakan prinsip dasar manusia mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Jadi sebagai manusia yang bertumbuh, sebagai manusia yang berhikmat, terus manusia yang berdemokrasi, manusia memiliki hak asasi manusia, ini semuanya saling berketerkaitan satu dengan yang lain. Kenapa ini penting? Tadi dikatakan bukan hanya pelajaran PPKN aja atau PKN saja, pelajaran kewarganegaraan. Kita sebagai warga negara wajib ya, wajib mematuhi peraturan-peraturan pemerintah. Ya, wajib. Nah, ini secara kita berwarga negara. Nah, secara rohaninya kita juga wajib ya, wajib patuh terhadap firman Tuhan atau firman Allah. Ya, jadi ini yang harus kita gali dalam diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita sudah alami yaitu bertentangan dengan negara, bertentangan juga dengan Tuhan. Misalkan di dalam bernegara kita melakukan tindakan yang tidak pantas, yaitu tindakan kriminal. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Ini tidak diperbolehkan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang ada di dalam suatu bangsa ya yang besar, khususnya ini Indonesia ini. Ya, tidak boleh kita melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kita akan menjadi manusia yang bertindak kriminal. Begitu juga dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, sangat fatal kalau manusia itu melakukan yang namanya dosa. Ya, ini juga sama. Nah, kalau di sini ada hukumannya, kriminal itu pasti. Kalau orang yang melakukan kriminal, pasti ini masuk penjara. Nah, begitu juga orang yang melakukan banyak dosa segala macam, ya seperti yang kita percaya ada surga dan neraka. Kalau dia masuk banyak dosanya ya otomatis konsekuensinya dia harus terima. Hukuman Allah dia harus terima. Ya, api yang kekal dan neraka ini. Nah, di sini Pak David bukan mau nakut-nakutin, tapi kita sebagai manusia ya memang perlu dalam kehidupan kita demokrasi dan HAM itu dari sisi perspektif Alkitab juga ya terakhir mengenai sikap gereja secara demokratis dan hak asasi manusia itu sangat perlu ya karena apa gereja tidak bisa dipisahkan ya dari hak asasi manusia itu sendiri juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan gereja. Makanya supaya kita dapat belajar secara mendalam mengenai prinsip-prinsip Alkitab mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, bahwa sikap gereja terhadap demokrasi itu akan kita bahas pada saat siang hari ini. Bagaimana kita menyikapi demokrasi dan hak asasi manusia. Mungkin sekilas ini tampak seperti lebih cocok ditempatkan di dalam pelajaran tadi ya, pendidikan kewarganegaraan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya di dalam pelajaran agama ini juga kita akan masuk ke dalam hal masyarakat yang mengalami demokrasi dan hak asasi manusia secara rohani ya dalam hubungannya kita dengan Tuhan. Jadi nilai-nilai dalam demokrasi itu ya harus selaras dengan pemahaman manusia secara utuh di hadapan Allah. Karena apa? Manusia itu berharga ya, bahkan lebih berharga daripada yang lain ya yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan sangat menghargai manusia karena manusia itu menjadi makhluk yang sempurna. Kenapa dikatakan makhluk yang sempurna? Karena manusia memiliki akal dan pikiran. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu untuk ya menyembah Dia, untuk sebagai ciptaan yang sempurna itu ya kehidupan yang menjadi lebih sempurna lagi ya dengan kehadiran manusia. Sehingga apa? Sehingga Allah yang tadinya ya yang menciptakan seluruh isi dunia ini yang dikasih kepada manusia untuk diberikan tanggung jawab. Nah, disitulah keputusan-keputusan manusia yang harus diambil seperti contohnya pada waktu manusia disuruh mengelola Taman Eden.
Ya, di situ manusia disuruh mengelola Taman Eden. Nah, di situ ada keputusan-keputusan yang manusia ambil salah, sehingga apa? Sehingga manusia itu ya jatuh ke dalam yang namanya dosa. Ya, jadi hak asasi manusia yang ada itu sudah terabaikan di waktu di Taman Eden. Ya, keputusan yang diambil salah sehingga manusia dihukum, manusia diusir dari Taman Eden sehingga tidak lagi berada di taman yang begitu indah yang Tuhan buat. Jadi kekuasaan dan kedaulatan yang dipercayakan Tuhan kepada manusia itu runtuh karena apa? Manusia tidak taat. Ya, ini. Makanya ketaatan itu penting dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita sebagai manusia nggak taat, aduh susah. Kita mau tumbuh nggak taat. Kita mau berhikmat, kita nggak taat. Kita mau mengambil keputusan, kita nggak taat. Atau kita sebagai manusia dalam hak asasi manusia kita nggak taat, juga akan hancur dalam kehidupan kita bernegara, bahkan juga kehidupan kita secara rohani ke depannya. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang beragama Buddha saat ini, ada Didi dan Dodo juga, dan juga anak-anak yang lain yang belum bisa mengikuti pelajaran agama ini, Pak David hanya bisa memberikan gambaran untuk kalian bahwa untuk menjadi orang yang memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, sepatutnya lah ya kita selalu belajar untuk mengucap syukur. Ya, dengan ketaatan ini juga bisa kita implementasikan dengan cara mengucap syukur. Ya, kita bisa mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memberikan pertumbuhan. Tuhan memberikan kita hikmat akal budi. Tuhan memberikan akal untuk mengambil keputusan-keputusan yang positif, ya, keputusan-keputusan yang benar. Sehingga hak asasi manusia kita itu bisa terjaga bahwa kita menjadi manusia yang bermartabat, menjadi manusia yang selalu melakukan yang baik. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa taat itu? Nah, ada buku pedomannya, yaitu firman Tuhan. Ya, ada kalau yang di Muslim itu bicara tentang Al-Qur'an, ya, yang Buddha Tripitaka, Hindu Weda dan segala macamnya, ya, itu ada untuk tuntunan-tuntunan kehidupan manusia secara rohani. Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Seberapa penting dalam kehidupan manusia demokrasi dan hak asasi manusia itu sangat penting sekali. Ya, supaya kita sebagai manusia yang dikatakan makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, yang memerlukan orang lain, itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai anak-anak kelas 10, 11, dan 12 yang beragama Kristen atau non-Muslim, ya, ada Buddha, ada Hindu juga. Nah, supaya kita juga mau belajar bagaimana kita bertoleransi beragama itu sangat penting. Ya, walaupun ada hak-hak manusia dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pelajarannya, ya, Pak David nggak panjang-panjang untuk menjelaskan karena ini sifatnya lebih ke kedewasaan, ya. Di materi agama, ya, Pak David lihat di dalam buku agama Kristen khususnya itu banyak bicara tentang kedewasaan. Ya, jadi kedewasaan kita apalagi sudah umur 17, ya, seperti yang kemarin Pak David jelaskan bahwa orang yang berumur 17 ke atas atau 21, ya, itu sudah dikatakan dia sudah menuju ke dewasa, ya, siap menuju ke dalam kedewasaan. Jadi hal-hal yang dewasa itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya, karena kita di situ dituntut untuk berpikir, mengambil keputusan sendiri. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, ya, sebagai anak-anak milenial sekarang, ya, walaupun kita masih remaja, ya, menuju pemuda dan pemuda menuju dewasa, ya, kayak Didi Dodo kan
sebentar lagi dia akan selesai gitu ya, sekolah kelas 12 lulus. Nah, sudah mulai berkompetisi di luar sana. Berarti pola pikir Didi sama Dodo itu udah mesti siap ya, punya keputusan-keputusan secara demokratis untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk masa depan Didi dengan Dodo. Jadi mesti dari sekarang dipersiapkan. Nah, itu harus benar-benar siap. Tanggung jawab yang nanti bukan lagi sebagai pelajar, tapi tanggung jawab sebagai kemasyarakatan. Jadi waktu sudah keluar, sudah mau berusaha, ya punya satu pekerjaan atau mau melanjutkan kuliah, nah itu juga menjadi tanggung jawab dari masing-masing pribadi kita sendiri. Ya, jadi hak asasi manusia itu yang selalu melekat, karena apa? Itu merupakan prinsip dasar daripada manusia itu mempunyai hak-hak ya yang ada dalam dirinya yang sudah melekat. Apa aja haknya? Hak untuk hidup. Ya, salah satu hak asasi manusia yang paling pokok itu adalah untuk hidup. Jadi kita tidak bisa ya bertindak, atau apalagi di negara itu diatur undang-undang nggak boleh membunuh orang. Kita tidak bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, itu juga secara agama juga dilarang juga. Kita juga tidak boleh membunuh. Makanya di dalam hukum Taurat ya yang ke-6 itu jangan membunuh. Kita juga tidak boleh membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, karena itu ada hak manusia. Hak asasi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Ya, terus juga ada hak untuk bekerja, ada hak untuk mendapatkan segala macamnya yang ada. Nah, itu ada hak-hak yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki juga dengan sesuatu yang sudah diatur oleh negara, khususnya kita bangsa Indonesia. Ada haknya, hak kita. Misalnya hak kita sebagai warga negara Indonesia, kita pasti akan dilindungi. Walaupun kita ada di negara orang lain, misalnya kita bertindak segala sesuatu, pasti ada yang namanya birokrasi kedutaan besar yang akan melindungi hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia walaupun kita ada di luar sana. Nah, kalaupun kita ada di negara kita, hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, ya ada hak-hak yang kita miliki gitu ya. Kita bisa tinggal, kita bisa memiliki fasilitas. Contohnya apa? Kita memiliki KTP, kartu keluarga, dan identitas diri yang lainnya, ya sebagai menunjukkan bahwa hak asasi manusia kita itu kita sudah tercatat di dalam kelembagaan pemerintahan. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Ya, kita juga sudah dibentuk ya dengan demokrasi Allah sendiri dalam kehidupan kita. Pada waktu manusia diciptakan, kita diberikan kuasa, kita diberikan mandat untuk Tuhan untuk menjaga alam lingkungan kita ini. Seperti itu. Ya, jadi baik Deborah, Guntur, Nasya, Didi, ya semuanya kita mau belajar tentang demokrasi. Ya, kenapa demokrasi begitu penting dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil begitu penting. Karena kalian sudah dikatakan juga pemuda yang siap atau pemuda yang dewasa. Jadi punya pemikiran-pemikiran, bukan lagi punya pemikiran-pemikiran seperti anak-anak kecil. Ya, kalau apa-apa nangis, maunya nangis, lalu diturutin, tidak. Tetapi kalian sudah berpikir bahwa ini yang baik, ini yang tidak baik, itu yang bisa ya kita saring dalam kehidupan kita sebagai pemuda yang dewasa. Jadi dalam kehidupan kita pada saat siang hari ini, ya kita mau belajar tentang demokrasi itu. Apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan. Jadi pengertian-pengertian demokrasi dan hak asasi manusia itu kita sudah pahami. Dan sekarang bagaimana kita bisa mencikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terkadang secara sadar atau tidak sadar kita melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran. Kita nggak tahu ini hal yang benar atau bukan, ini hal yang salah atau bukan. Nah, kita kadang-kadang tidak tahu. Begitu juga dengan berita-berita bohong di media massa atau berita-berita hoaks yang ada, ya sehingga kita sebagai remaja, pemuda, ya kita terpengaruh oleh teman-teman kita sampai kita kehilangan nyawa kita, membahayakan keluarga kita,
membahayakan diri kita. Makanya dalam pembahasan tentang demokrasi ini dan hak asasi manusia ini kita diberikan pencerahan supaya kita menghargai ya demokrasi, akan keputusan-keputusan orang lain, ya, dan juga pandangan-pandangan sikap dari orang lain, dan juga hak asasi manusia baik sesama dalam juga memperjuangkannya. Jadi seperti itu. Bagaimana anak-anak yang belajar agama pada saat siang hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalian mau tanya? Yuk, silakan mau ditanya. Ada yang mau ditanya nggak? Dari Didi, Dodo, Nasya, Deborah. Gimana dalam pemikiran kalian? Apakah kalian sudah dewasa atau kalian masih punya pola pikir sebagai anak-anak? Suka berantem. Ya, terus apa lagi? Masih kayak anak kecil, pemikirannya. Ya, gimana? Ada nggak di sini? Kalau Didi gimana, Di? Pemikiran Didi, keputusan-keputusan Didi. Udah Kenapa, Pak? kecil apa udah dewasa, udah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, Di? Ya mungkin dewasa kali, Pak. Udah dewasa ya. Gitu. Jadi udah tahu ya keputusan-keputusan yang Didi ambil, tanggung jawabnya juga harus Didi terima juga, konsekuensinya Didi harus terima. Ya, Nah, kalau Dodo gimana, Dok? Dok. Ya, Dok. Gimana, Dok? Dodo punya pemikiran masih kayak anak kecil, apa sudah dewasa, sudah tahu keputusan yang Dodo ambil itu salah atau benar, terus juga Dewasa, Dodo udah Pak. mesti terima konsekuensinya kalau mengambil keputusan yang salah seperti apa. Gimana, Dok? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Masih suka berarti- salah. Kadang Hah? kadang masih suka salah. Nah, terus konsekuensinya apa? Biasanya kalau Dodo ngambil keputusan salah. Ya, ya udah, terima aja, mau gimana lagi. Iya, dalam contoh hal apa, Dok? Nih, misal nih, Pak ya. Ah, Kan saya main game. Terus keputusan saya bilang ke tim saya maju, salah. nah, Udah salah. terus akhirnya mati. Mati semua. Terus dimarahin dong. Lu mana sih gitu ya? Iya. Nah, konsekuensinya apa? Ya, pasti dimarahin. konsekuensinya dimarahin. Ya, Tapi keuntungannya dari kesalahan itu kan kita bisa belajar lagi. nah, itu dia yang Pak David ingin harapkan. Jadi, jangan sampai keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil membuat kita down, membuat kita putus asa. Aduh, udahlah. Apalagi udah ngambil keputusan yang salah, maaf kata, dibodoh-bodohin orang, digoblok-goblokin orang, sehingga itu membuat kita frustasi, stres. Akhirnya kita nggak bisa maju, nggak bisa move on, ya kan? Akhirnya kita nerima kesalahan kita, aduh salah nih saya, salah. Selalu begitu, ya kita nggak akan maju-maju. Nah itu tadi yang Dodo bilang benar. Dari kesalahan yang kita ambil yang salah itu dijadikan pelajaran supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengulangi. Ya, tahu keledai nggak keledai? Tahu. Tahu. Nah, ada pepatah mengatakan gini, keledai aja dikatakan binatang yang paling bodoh, tapi dia nggak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Keledai tahu kalau dia udah melakukan kesalahan, dia akan bangkit dan dia tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dia lakukan. Padahal keledai dikatakan binatang yang paling bodoh. Ya, itu istilah, ya istilahnya. Jadi jangan sampai kita seperti keledai. Ya, keledai aja tahu caranya keluar dari masalah, masa kita manusia yang dikasih akal pikiran kita nggak bisa keluar dari masalah. Nah, jadi segala sesuatunya itu pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin segala sesuatu itu nggak ada jalan keluarnya. Walaupun di dalam pemikiran kita mentok terbatas. Saya selalu katakan di dalam seminar-seminar saya juga, manusia itu akalnya ibaratnya sepanjang penggaris. Penggaris itu misalkan panjangnya 30 cm. Ya sudah, pemikiran manusia itu sebatas itu.
tidak mungkin lebih dari 30 cm. Kalau lebih dari 30 cm, yang 1 sentinya adalah pemikiran Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kasih kita jalan keluar. Nih, seperti itu. Yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga-duga, itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, itu pemikiran Allah yang 1 senti itu. Makanya pemikiran Allah itu tidak terbatas, tapi pemikiran manusia itu terbatas. Seperti tadi, kalau pemikiran manusia itu sepanjang penggaris 30 cm, ya sudah, kita akan mentok di situ. Aduh, nggak ada jalan keluar nih, mentok nih segala macam nih. Nggak mau seperti ini, kayaknya susah, sulit. Nggak seperti itu. Tapi di saat pemikiran Allah itu ada dalam hidup kita, dikasih, udah luar biasa. Nah, hikmat itu makanya penting. Nah, bagus tuh Dodo. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Justru kegagalan yang kita lakukan menjadi pelajaran. Mantap. Deborah gimana, Deborah? Apakah Deborah sudah dewasa dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang ada? Apa masih kayak anak kecil? Keputusan-keputusan Deborah yang ambil gimana, Deborah? Masih kayak anak kecil. Dalam hal apa? Dalam hal mengambil keputusan. Nangis ya, cepet nangis, cepet saksa ya. Cepet labil sih lebih tepatnya, kayak bingung mau memutusin apa, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya nggak mikir panjang, kayak saat memilih sesuatu tuh kayak udah nggak apa-apa, ambil ini aja, nggak peduli kayak apa manfaatnya, apa ininya gitu. Oh, oke. Nah, berarti dari sini juga Deborah bisa belajar dan kita semua juga bisa belajar. Sampai Pak David juga sampai hari ini belajar. Terkadang Pak David walaupun udah punya 3 anak, ya sudah berkeluarga, kadang juga ada keputusan-keputusan yang salah juga yang kita ambil, atau keputusan-keputusan orang dewasa yang salah dalam mengambil. Karena apa? Zaman itu berkembang, ya teknologi berkembang, dunia itu semakin lama semakin maju. Jadi kalau keputusan yang kita ambil salah, ya pasti akan fatal dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya Deborah, Didi, Dodo, Nasya dalam hal mengambil keputusan bisa salah, ya, atau benar. Nah, itu tergantung dalam kehidupan kita. Yang penting tadi, ya seperti tadi Deborah bilang, ya walaupun pasti ada, kadang-kadang kita nggak mikirin lagi konsekuensinya apa nih keputusan ini kita ambil. Pokoknya ya udahlah, jalan aja lah. Nanti tinggal lihat aja di depannya di mana gitu. Nah, tapi kalau orang sebagai orang yang bijak, orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, nah kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan itu maha segalanya. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha segala dalam kehidupan kita. Makanya kita sebagai manusia yang terbatas, di dalam hal melakukan yang sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang di luar akal pikiran kita, sesuatu yang dalam keterbatasan kita, undang Tuhan dalam hidup kita, tanya sama Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar dalam hidup kita. Itu. Ya, jadi untuk saat hari ini, siang hari ini kita belajar itu. Supaya apa? Pak David ingin anak-anak PGRI, ya khususnya yang beragama Kristen ini, selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Walaupun hal yang sekecil apapun, ya, baik di dalam masalah hidupmu, di dalam nanti sekolahmu, di dalam pekerjaanmu, ya pasti ada memang kebimbangan, keraguan, labil di dalam mengambil keputusan, pasti, ya itu manusiawi, karena tadi ya hak asasi manusia dengan keputusan-keputusan secara demokratis dalam kehidupan kita itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Bisa nggak kita mengambil keputusan? Mau nggak kita terima konsekuensinya kalau keputusan yang kita ambil itu salah? Ya, itu yang harus kita. Terus kalau keputusan yang kita ambil itu salah, terus merugikan diri kita sendiri, mengakibatkan celaka kita sendiri, baik keluarga. Nah, kita siap nggak menerima tanggung jawab dari kesalahan yang kita ambil itu? Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai membuat kita terpuruk dengan keputusan-keputusan yang salah tadi. Nah, dari sini kita bisa belajar. Ya, Pak David belajar juga sama Dodo, Pak David juga belajar sama Didi, sama Nasya, sama Deborah.
Ya, tidak semuanya orang dewasa itu mengambil keputusan itu selalu benar, tidak juga. Ya, hanya orang yang berhikmatlah yang bisa mengambil keputusan, hanya orang yang mengandalkan Tuhanlah yang bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, makanya segala sesuatunya tanya. Boleh kita bertanya dengan orang tua, boleh. Ya, kita sharing dengan teman, kira-kira kalau saya ngambil keputusan begini, menurut kamu gimana? Boleh menjadi satu pertimbangan. Ya, sehingga pada waktu kita salah di dalam kita melangkah, ya, kita sudah tahu, oh kalau kamu sebagai teman yang baik adalah teman yang memberikan solusi dalam hidup kita. Teman yang baik adalah teman yang selalu menolong di dalam baik suka dan duka dalam kehidupan kita. Nah, itu. Biasanya kalau teman yang sudah kita tahu nih teman menjerumuskan kita ke yang salah, seharusnya kita tahu gitu. Misalkan orang tua kita bilang, kamu jangan berteman sama si A, jangan berteman sama si B, nanti kamu begini-begini. Ya, tinggal tergantung keputusan kita. Kalau kita nggak ngambil keputusan itu, ya kita tidak memiliki teman. Kalau kita masuk yang mengambil keputusan untuk berteman, kita akan terjerumus. Nah, tinggal bagaimana dari diri kita. Apakah kita mau ambil keputusan itu atau tidak. Nah, itu kita tinggal tanya sama orang-orang yang memiliki hikmat, atau kita bisa tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan saya nggak boleh berteman sama si A, kenapa Tuhan saya tidak boleh berteman sama si B, apa maksud dari orang tua saya melarang saya seperti ini. Nah, kita bisa berpikir di situ, mungkin Tuhan akan kasih pencerahan dalam kehidupan kita. Oh, kalau kamu nanti bergaul gini, kamu itu belum bisa untuk mengambil keputusan untuk menolak temanmu. Kamu nggak enak nanti. Temanmu mengajak sesuatu yang melanggar atau berbuat dosa. Begini. Menurut kamu itu salah, tapi kamu nggak berani tolak. Nanti kalau saya tolak, saya dimusuhi. Atau saya nanti kalau tolak ajakan dia, saya nggak ditemenin lagi. Kalau saya menolak ajakan dia, nanti saya dibully atau saya akan diapain gitu. Nah, itu yang harusnya kita sadari di situ. Ya, jadi hak asasi manusia itu melekat dalam hidup kita. Ya, jadi demokrasi, keputusan-keputusan itu bukan hanya secara kewarganegaraan aja tadi dikatakan, secara roh juga. Makanya kita harus membangun hubungan demokrasi kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Doa. Nah, orang pada tanya, Didi sama Dodo kalau mau makan, mau tidur, sering berdoa nggak, Dok? Didi. Ayo. Dodo, Didi, sering Doa, berdoa Pak. nggak? Hah? Iya, doa. Berdoa ya? Iya. Nah, ya, kalau itu kan pernah pada tanya kan, Didi kalau berdoa gimana ya kan? Dodo Iya. kalau berdoa gimana? Karena itu penting dalam hidup kita. Doa itu sangat penting. Petunjuk, doa itu petunjuk ya yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Makanya orang yang nggak, kalau kita di jalan nih ada petunjuk marga jalan atau jalan, di sini jalan anggrek. Kalau nggak ada petunjuk ini namanya jalan anggrek, pasti kita nggak tahu ini jalan anggrek bukan ya, karena nggak ada petunjuknya. Apalagi sekarang udah eranya digital, kita tinggal klik mau ke jalan anggrek, udah diarahkan. Nah, sama doa juga seperti itu. Kita mau berdoa sama Tuhan sudah diarahkan nanti. Nah, makanya kalau orang-orang yang sering berdoa, otomatis sudah ada arahan-arahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Jadi, pembelajaran kita tentang yang kemarin bertumbuh dan berhikmat itu sangat penting. Dan sekali lagi, juga yang di pelajaran kedua ini tentang demokrasi dan hak asasi manusia, itu juga penting dalam hidup kita. Sebagai manusia yang bertumbuh dewasa, kita harus sudah memiliki keputusan-keputusan yang dewasa juga. Jadi mulai belajar. Ingat tadi seperti tadi yang Guntur bilang ya, atau Dodo bilang, kalau kita salah mengambil keputusan, kita harus terima konsekuensinya, dan kalau keputusan yang kita terima itu salah, jadikan itu pelajaran. Ya, jangan sampai kita terpuruk. Ya, kita tidak bangkit lagi, tapi bangkitlah dalam keputusan-keputusan yang salah pun kita bisa belajar. Ya, untuk apa? Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Didi, Dodo, Nasya, Deborah yang terus tetap semangat. Ya, percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu, dalam kehidupanmu itu akan berguna untuk nusa dan bangsa.
untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, untuk sekolahmu, dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi saluran berkat untuk orang lain juga. Karena manusia yang Tuhan ciptakan adalah manusia yang saling bergandengan tangan, manusia yang saling peduli dengan satu dengan yang lain. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Cukup jelas materi kita pada saat hari ini tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Halo? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita berdoa ya. Nanti Nasya pimpin dalam doa. Oke, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah belajar agama Kristen. Kata Pak David yang sudah mengajarkan kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih buat anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Karena masih ada 2 teman kita ya, Nikita sama siapa tuh? Si Andreas ya. Atau siapa namanya, lupa saya satu lagi. Ya, nggak saya ikut. Oke, nanti mungkin lain kali, di lain kesempatan, mereka juga bisa ikut bergabung dengan kita. Oke, itu aja. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye. Terima kasih Pak. Ya.